Hai sobat-sobat Safirian, saya Daniel Madur dari kelas 11A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada integrasi nasional di Indonesia. Dan saya akan membahas tentang dua kasus pembubaran ibadah gereja 2 kali terjadi di kabupaten yang sama. Dan saya sudah memiliki bukti video atas kasus tersebut. Ini videonya. Gereja masih dalam, Mas Jo. Yuk masuk kakak, aku Oke. harus masuk. Nah, ini gerejanya, adik-adik lagi latihan persiapan untuk ibadah. Yuk, terus belum ada bukti. Nah, ini Ibu Pendeta. Salam Ibu Gembala. Selamat pagi, selamat pagi. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas pemberitaan yang sempat diunggah di medsos bahwasannya rumah saya dituduh sebagai gereja. Dalam hal ini saya menegaskan bahwa rumah saya bukan gereja, tetapi rumah tempat tinggal saya dan keluarga yang dipakai ibadah. Mohon maaf mengganggu ketenangan warga Pandeglang dan sekitar. Video tersebut saya dapat dari postingan Permadi Aktivis 2, di mana seorang ibu memposting video tentang suasana gereja yang dibangun dalam sebuah rumah. Karena melihat postingan sosial media tersebut, warga dari daerah tersebut mengecam dan memaksa untuk membuat surat pernyataan maaf karena telah membangun sebuah gereja di dalam sebuah rumah dan mengganggu ketenangan warga. Lalu kasus pembubaran ibadah kedua terjadi di daerah Cilegon, Banten. Oke. Udah Bu. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat. Itu adalah dua kasus yang dapat menjadi ATHG bagi integrasi nasional Indonesia. Kenapa saya menganggap itu ATHG? Pertama, ancaman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional, ancaman dijelaskan sebagai setiap usaha dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang bisa membahayakan kedaulatan serta keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Dilihat dari dua kasus tadi, berdasarkan jenis ancamannya, dua kasus itu termasuk dalam ancaman non-militer, di mana warga sekitar berpikir bahwa beribadah di rumah adalah hal yang dapat mengganggu warga sekitar. Lalu, ancaman berdasarkan dari sumbernya, itu termasuk dalam ancaman dari dalam karena pelakunya, yaitu warga negara Indonesia itu sendiri. Lalu, bentuk ancamannya adalah bentuk ancaman nyata karena sering terjadi pembubaran ibadah di Indonesia, terutama kepada umat minoritas. Dan sekarang beberapa daerah menjadikan ancaman tersebut untuk penanganan utama. Yang kedua, tantangan integrasi nasional. Apa itu tantangan? Menurut KBBI, tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Pengertian lain dari tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan dengan wujud yang bisa berbentuk fisik atau non-fisik, yang dilakukan baik secara terbuka ataupun tertutup. Lalu kenapa saya menganggap dua kasus tersebut adalah sebuah ancaman atas dalam integrasi nasional Indonesia? Bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah integrasi nasional pada Indonesia jika bertoleransi pun kita tidak bisa? Itu menurut saya. Yang ketiga, hambatan integrasi nasional. Pengertian hambatan. Hambatan adalah suatu hal internal yang dapat menghalangi upaya atau usaha dalam mewujudkan satu tujuan. Dua kasus ini juga menjadi contoh hambatan dalam mewujudkan integrasi nasional karena sifat dari pelaku pembubaran ibadah gereja yang tidak bisa mengapresiasi dalam keberagaman. Jadi teman-teman, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Harap berguna bagi teman-teman sekalian.